Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FPSH Jabar, perkenalkan, saya Rasya Pembayun Kamila dari SMA Negeri 1 Mande, Kabupaten Cianjur. Saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang pemahaman aturan berlalu lintas. Sebelumnya, kalian tahu gak sih definisi peraturan lalu lintas itu apa? Kalau gak tahu, aku kasih tahu ya. Peraturan lalu lintas adalah serangkaian aturan dan tata cara yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur perilaku pengguna jalan raya, seperti pengemudi kendaraan bermobil, bermotor, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Berlalu lintas juga harus mementingkan berlalu lintas. Yang pertama ada keselamatan, kedua tertib dan lancar, dan ketiga adalah beretika saat berlalu lintas. Dan teman-teman tahu gak sih, setiap wilayah itu selalu ada sistem lalu lintas. Karena di Indonesia dapat menjadi cukup kompleks dan bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Lalu lintas dapat sangat padat, terutama pada jam-jam sibuk kemacetan. Lalu lintas seringkali menjadi masalah, utama di kota-kota besar ini yang menyebabkan kemacetan. Dan teman-teman, lanjut slide berikutnya. Di sini ada tanda-tanda dan makna rambu lalu lintas. Aku di sini ngambil 3 tanda-tanda dari rambu lalu lintas. Yang pertama adalah rambu larangan. Di mana rambu larangan itu di mana para pengendara untuk melakukan suatu hal ketika sedang berkendara di jalan raya. Adalah contohnya kayak kita dilarang parkir di sini atau dilarang belok. Dan yang kedua ada rambu perintah. Rambu yang mengisyaratkan sebuah bahaya, rintangan, atau kondisi potensial yang mengharuskan perhatian khusus, sepertinya tempat parkir di sini atau tanda stop. Dan yang ketiga ada rambu informasi, di mana bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya. Contohnya kayak tanda panah pada menunjukkan sebuah tempat atau wilayah. Selanjutnya ada etika berkendara. Etika berkendara adalah tentang perilaku dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi saat berada di jalan raya, seperti kesopanan, kesabaran, keselamatan, serta toleransi. Teman-teman, jika kita tidak melakukan atau tidak menerapkan etika dalam berkendara, kita akan menimbulkan dampak negatif dari melanggar lalu lintas itu. Yang pertama ada keselamatan, karena resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas itu adalah tidak menerapkannya keselamatan, seperti tidak memakai helm atau dan yang kedua ada hukuman hukum. Melanggar aturan dapat mengakibatkan denda, sanksi hukum, atau penahanan oleh pihak berwenang. Dan yang ketiga ada dampak lingkungan. Melanggar lalu lintas seperti polusi udara, kebisingan yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan data statistik kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 saat Lebaran, di mana Korps Lalu Lintas atau Korlantas Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri melaporkan ada 2.985 kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas selama masa mudik Lebaran 2024. Jumlahnya, kecelakaan pada masa Lebaran 2024 turun 15% dibandingkan tahun lalu. Wah, dan gimana sih cara upaya kita meningkatkan kesadaran berlalu lintas? Aku kasih tahu ya. Di sini adalah salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, seperti menggunakan helm saat berkendara motor, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.